Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebenarnya pokoknya jenengan misalnya kepeksa ora sholat fardullah, ora sholat apa sunat telah, tapi sholat fardu sing spesial. Kalau suwun sama. Misalnya ditekfir sama ra sholat sunat lah, sholat fardu sing nopo spesial. Spesial itu udah harus misalnya sholatnya khusyuk itu udah harus. Syukur-syukur khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyara. Wal maqalatu tema kalah al hadiyata asyrata kang nomor 11. Iku anin Nabi sang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iku dawuh. As-shalatu imaduddin. As-shalatu ta salat utawa nglakoni salat utawa merjuangno salat. Dipandangno salat. Iku imaduddin iku dadi cagak agama. Wa balane malih as-shalatu te nglakoni salat to yo menengi salat utawa bela-belani salat iku imaduddin iku dadi cagak agama. Ai asluhu tegese dasare din. Fakiwa mudini mongko te jejeki agama iku lae ora ana apa kiwa mudini iku ila biha kecuali kelawan salat. Dene nglakoni salat jadi rene salat ya fasilitasi salat supaya kabeh. Kama annal baita kaya sak temene omah. Iku layakumu iku ora jumeneng apa bet, ora jumeneng illa ala amudi kecuali ngatasé saka-sakane bet. Faya mongko te salat ku tahqiqon niku nahqiqno. Nahqiqno wujudno lil ubudiyati maring sifat kemawulan. Dengan salat wong ketok kawula tenan sungkepan ning pangeran. Wa da'un lan nekani li haqqi rububiyati maring hake kepangeranane Allah. Lawa jami'ul ibadati utawi sakabehane pira-pira ibadat iku wasailu pira-pira lantaran. Iku wasailu pira-pira lantaran ila tahqiqi sirriha maring nahqiqno rahasia-rahasiane salat. Terus niki kalau terangaken nggih masalah salat imaduddin. Kula niku lami sangat di pikiran niki dan ini pasti benar. Sing darani salat iku nglakoni salat. Ya sing darani salat iki nglakoni no salat. Terus kula mulai takbir ngantos salam niku jenenge napa? Salat. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan itu ora iso salat. Ku awak lemes iku ngadeg ora iso apa meneh napa? Salat. Sehingga ada wasail wong kon mangan ben kuat salat. Kemudian ada wasail lagi, misalnya gini nih, pengono tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah, Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Gusti tiang-tiang Mekah, utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam, niku paringi kelar mangan. Dan nak kelar mangan itu ben kelar sholat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik, supaya sholat itu tidak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non-muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita. Nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya ini dewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non-Muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti saniki, paham ya? Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak nopo. Wah, satri mau sholat dilarang. Nara sholat raiso jadi presiden. Jadi saya ini sholat malah bupati kok ora sholat, terus ngarah dipilih. Gubernur kok ora sholat, loh ngarah dipilih.
Ana cawayu sholihah kok sing lanang ra mbebo salat, ya ora payu. Kayak ibu keterusan paham, tapi ini mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqamis sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim nyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi bahwa untuk sholat itu harus warzuqhum minas samarat, harus ada materi fisik yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallahum. Jadi kira-kira perasaan kulo ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Coro alamat untuk futuhe pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallah. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Pada Fathi Mekah, sholat terang. Ini penting kalau ingat loh. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik ya mari, sholat itu rambut tebar pesona. Jadi sepodo mari ini, terus yang waras ketok ya ujub kan nanti pikiran. Ya pokoknya ini ngomong ilmu ngono apa? Serasa ujub-ujuban, pokoknya ngomong apa? Ilmu, rasa terus rasa suci dewi ya. Wong rom ya lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas neng ayat itu jelas ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin, rabi yo iso, wayoh yo iso, itu berarti wis jos ya. Beragama secara apa? Benar. Paham ya? Tapi nak wani ya, soalnya sebentar ini wani. Lha kalau di kanca bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Pun kan rapi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya roh nek iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat. Fasda' gimana dumar. Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu dijeng wong. Kira-kira malah rada di. Golek bojoe wong ra sholat saiki kangenan. Musibah. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusyuk, sawangane tambah gampang rapi. Jajal misalnya Mustafa nganti badhe ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah kok sujute urung kowe kaya kan sah ta ora wayah dengan badhe ngene. Maksudnya geng meyakinkan kan. Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih coba adekne wis abid. Goni syarat sugih abid tok ya. Ini soalnya lakoni musnawani ya. Nah ini penting kalau terang ya. Makanya istilahnya wa iqamis sholat, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ngisor pring dhewean itu gak sah dari Imam Harom. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutin di rumah masing-masing, la tadharu bias syiar, yang syiar tidak kelihatan putih lo tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, menguasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat.
Sehingga kata Imam Haromen, kowe sholat jamaah kok maksudnya ora sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jek qatalahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu agak gerduwo. Aku nggak musola di situ. Dibikin. Yo gerduwonya mirip tenan. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahalul sujud. Makanya kata Rasulullah wajilat lanal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardud melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin sewa ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, angger orang 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun nggak jamin ada apa? Nggak ada wali, tapi nggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga agak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya kira angger sebagai nasihat ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah kualifikasinya saya. Santai. Sholat itu iso bener itu baru kayak wong akeh. Dulu itu sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab namanya ini disertasinya doktor profesor namanya Ibu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya dulu pernah ke Sarang. Anak Syekh Rojab, abahnya itu profesor terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikih Imamil Haromen. Kemudian saya pernah ketemu Sarang. Saya beli kitabnya mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fiqhu Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Oh itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mandi kan. Dia udah pernah Mekah, mulang itu ngawur-ngawuran. Ngawur wong alim tapi coba apa yang ngono kuwi. Maksudnya ngawur itu pancen bahasa Arabe tenanan itu ismam itu budek itu ora peduli. Mulane tak terjemah ngawur, ora koyo ngawur ora ono kiase. Ya bahasa Arabe tenanan ismam pun mau budek dari kata apa? Sumun, enggak mau tahu. Mulang di Mekah. Ya dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing kuwedeng yo akeh. Mulang ya dene jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah nang Madinah. Gak terima dene Madinah mati ilmu. Lalu digelar imam nopo? Haromen. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mereka digerakkan oleh imam siapa? Wah, nak ngondikan wis kuwasa repot jadi Imam Haromen. Kok ora sepok. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wah, karena jadi Imam Haromen ngamuan wong. Yaitu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah, di beberapa tempat yang beda-beda karena semua ardua nggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo Haromen. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Riyayatil Madhab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haromen itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haromen itu gitu. Nak ngendikan gua ambek ngamuk, wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetep keramat terus. Kowe ngamuk ya guyu cilik. Ya apa ya koyo stres ngono modele ngamuk kena wong ra alim itu terus koyo mergo rondok. Tapi nang ngamuk wong alim itu duwe napa? Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu
sampai jihad, sampai perang, supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim, kita anak beliau Nabi betul, ngendikannya Robbana liyuqimus sholat, supaya mereka melakukan sholat. Cobalah, karena mereka manusia, kasih uang, kasih makan, karena mereka kalau nggak makan nggak kuat. Robbana liyuqimus sholat, saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus, berarti fas sholat maksudah, tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak, ayo sholat sih ben mangan enak, berarti mangane ku tujuan, sholatnya ku lan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kena buka Ramadan, niku cara aku sampai mangan sih, aja sok khusuk ora usah mangan, ben mangan sih ben salate tenang. Ayo salat sih ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, salate mau lantara. Usum di kene kowe. Lare ora wali-wali. Nak delok raine iku durung wali, mergo iku cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa? Terus keempat begini, masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari, syarahnya Bukhari, itu nabi-nabi saking senengi sholat. Kata Rasulullah, wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu, dia masih di kuburan, di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem, itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di teks hadis, saya ulang lagi ya, di teks apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu ditih, mau wafat itu ditih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati banyak selemparan batu, karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan bihajarin, sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira gak buanter, wong Arab loh, ojo wong Rom. Wong Arab wis bar mangan, ojo. Hah? Nak watune cilik tak gede. Apa watune gede kok. Ajak matematika juga. Gak kira so. 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mustalaf alaih tentu. Terus di Syarafatul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Said Muhammad dalam Mafahim Ajiban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat, ngedikan gini, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat demun farid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah, mau tidak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis, semua sholat datang karena mereka hobinya sholat. Ini mumpung ada imam besar Kanjeng Nabi maksudnya, kok napa Pak? Kowe kok aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin yang di takhim itu. Di takhim kan diterangkan yang ada tuh musola yang masih pakai takhim itu. Watakot dam tali solati, fasolah wa antal seperti terus watakot dam tali solati terus wal antal imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu Nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, imam besar, ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita, ketika Nabi mau kapundhut, saking senangnya sholat itu ketika nih, saya hafal teksnya. Saya ini mau meninggal, kata Nabi. Dan saya melihat para nabi itu sholat di kuburannya. Kata Nabi, wa ana akramu ala Allah. Dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah untuk membiarkan saya 3 hari meninggal kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa mengalami masa-masa kecelok mati mayit, maksud kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapundhut, paling banter mau tolong.
Aku ku isin be pangeran, terlalu terhormat pangeran. Kok aku terus ning kuburan kok amen turu mati terus sholat. Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan sholat. Wa ana akramu ala rabbi. Setelah saya meninggal gini, walam usul ibadah salasin. Kemudian saya tidak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi tetap cita-citanya itu sholat. Nah saya ini kok iso sholat udah spring susu. Ya Allah, ya Alhamdulillah dan sampai sisi urip besar. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling benar. Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, wis iki jenggoten wis sunah Rasul tua wis bener. Tapi engko tajwidnya kalah mbek Ki Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah semua mbek Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sajane apik aturan itu tapi kan jadi ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parah pangeran jare Nabi wong fakir. Wah, tetep barakah. Wah, yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul kaum akro umul kitabillah, yang paling berak imam itu yang paling akro, yang paling afqah, yang paling asan, yang paling akdam hijratan dufke kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar tok harus tahu apa maknanya. Karena kalau nggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi. Misalnya orang wong wacanane api terus wakafnya gini, inna woha la yastahyi terus wakaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik boyo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakofe iku fatal. Ya ono sing wakof ngene misale. Apa itu innama yastajibul ladzina yasmauna wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong kula niku cara pantes ku ape ngarang bapak kok fasal, tapi wong kira-kira do angel bali lho rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu tidak hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknanya makhrajte tok. Wakaf wasal jeblok sehingga ana wong wakaf inna wa la yastahi. Ya prono. Tapi zaman asing so sempurna itu so, ya sudah, sing tompo wae, zaman akhir tompo wae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol, karena sekali salah itu fatal. Pokoknya wakaf juz 24. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya wa malaktu malaikat Jibril. Mergo niku ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-arsya. Neraka halus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu gak ada kitab karangannya Hasan bin Hadi Asegaf. Saking judulnya kitab Al Jauharul Masun fi Qiraati Qalun, qiraahnya Nafi' yang riwayatnya Qalun. Sampai saking duane Habib Hadi Hasan bin Hadi Asegaf. Itu orang Sadat yang terkenal ahli qiraah. Sampai ngedikan gini, saya ngapal kitab pun wakaf tok dakhalal jannah saking mangkele wong wis ora belajar. Roh tok 6 sangka wakaf. Iku dakhalal. Lah aku apal ae ketan. Jadi potensi swarga itu tinggi lah karena 6 ae swarga. Puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal, kalau tidak tahu itu fatal. Ya tapi piye zaman akhir ki apa? Wong ora sempurna. Ya sudah enggak apa-apa, sudah kita seperti ini kita terima saja. Semenjak wong padha buletes, untungnya Nabi ngendikan ra ikut tok. Sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semuanya itu serana seleksi. Ane kula nu salat teng putih-putih makmum, guling-gilingan nak imam ora usah diseleksi. Pokoke KPU wae. Dadi kula wis anggere ana wong imam ya. Hingga detik ini kula sering makmum. Kalau sampean kapan-kapan nak tua yang imami kapan-kapan, tapi saat ini sementara makmum giling-gilingan nak sholat itu sesuatu yang baik, bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyhur itu kan, ketika Sayyidina Utsman dikepung oleh orang-orang Khawarij, semuanya itu fusak, terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan karena orang soleh-soleh itu dikepung,
Dimami mubtadi, orang yang sangat berdua, ratir mau berdua, sangat berdua. Bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh, Said Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung, termasuk Sayyidina Utsman, Said Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu di gedung. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman, ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua itu? Jawab Sayyidina Utsman lucu. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hu. Sholat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik, ya sudah nggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya sama makmum rukun ya bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lah kok pas wedo ya pas ra tanut. Pas sholat Pak Mustafa itu pas sholat ya tanut. Tapi nak pas turun ngaji ya rada. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan. Aku lo makmum wong bolak-balik, kecewa ya bolak-balik tapi aduh. Mulane kula mantep dosa kula disepuro, kula husnudzon be pangeran. Wong pangeran dawuh anak idadzoni abdi. Kula nu zaman melarat, saiki lah ya urung juga tapi kula riyen tuwih melarat di bangsa iki. Moro Jogja niku beto kerdus. Kalian santri kula kalih. Kula riyen zaman melarat to di santri. Jadi sepakat kiai, melarat lah ya. Lho kula zaman melarat itu wis ngorek kitab mahal, kitab tertinggi loh. Setelah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab itu kitab banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji sama mahal. Padahal tamat al-yasar. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu mahal. Saya kira tak dono nasoil bibat. Lagi nak gelem sorokan loh tapi ya semua cong. Tak balenin nih mulang nopo. Mahal gitu, tapi sekali raiso tak usir. Itu makmum. Lala itu lungaku itu bada sufi, saka narukan bada sufi. Pas antara Pati Purwodadi itu sudah masuk Purwodadi, wae Jumatan. Kulo niku wedi pangeran. Senajan tono kaul-kaul sing darani musafir oleh no. Ninggal apa? Jumat wong kula musafir tenan, misalnya kula teng narukan ya ora omahku. Singkat cerita aku tetap medhun. Padahal gue kerja sekali perjuangan. Sholat dan wudhunya aku neng kali sing Jumatan mau 16 imamnya mau coba Fatihah kok wong jihad yakin aku sih yakin pangeran ra nampa ora mentolo wis aku yakin kuwi ya wis walhamdulillah yakin sekali Allah melane kulon semenjak iku ora fanatik tajwid ana wong makrote apik tapi engkek makrote keliru tapi jihad bayang nus gak mentolo lah pangeran nolak itu. Berarti mulai dino siro. Aku sholat nganti nangis. Sampai dong aku tak rubah ya Allah. Anta akramu min anta rudda sholata darajul. Jenengan terlalu mulia untuk menolak. Kulo sing menusati kulo atas, mau kulo juri mau kulo tompo. Jenengan Rahman Rahim. Cek tegane jenengan batal lo sholat itu yang niki. Mpun Gusti jenengan tampa mawon. Mpun nak boten ditampa kula ora rasa tampa pisan wis. Insyaallah. Tapi kula tetep majibno makhraj iki mau cerita, kira usah melo-melo, aja terus sensitif. Kok cah wedok sensitif. Gus kok gak majibno makhraj. Sembrono, itu tetep wajib makhraj, wajib. Cara Imam Jazari sebuti wa hakadha menyu ilaina napa wasolain. Jadi Quran harus dibaca dengan tajwid karena mulai dulu ya Quran dari Rasul sampai kita ya dengan apa? Tajwid. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tajwid itu nggak bisa kamu wajibkan tadi. Daerah itu sudah terbelakang, ba'idun minal ulama. Singkat cerita setelah saya sholat Jumatan tadi, santri saya 2 itu ya ada. Dia sesuai prosedur fikih kalau nggak sampai 40 itu ya ada. Dan dia yakin kalau imamu qari'in bi ummin itu tidak sah. Mungkin dia iso ngaji mahal dia dadi roh. Wong korek makmum wong ummi iku. Dene ya ada. Tapi aku ora ya ada. Ora pernah sama takok Gus lha jenengan dapat ada. Aku nak ya ada iku mari takabur kaya-kaya salat wong ora ditampa. Wis aku spekulasi kok sowan pangeran atok ora takabur dibang ya ada. Wis kowe ya tetep ya ada aku ora usah. Tapi ya ada iku sampe isin mbek pangeran Gusti jenengan iku wong mulia, zat sing mulia. Gak mungkin nolak salate tiyang niku. Wis 16 lah, Po. Jadi aku raya ada, aku khawatir ujug, khawatir takabur, mosok pangeran ra ngesano. Salate wong sing jihad. Obar runtusin mama aku delok aku sakit. Lah mau Fatihah ngono geger.
Kok wong kelahiran lho, kok wong kelahiran. Angel temen contone. Nah, mbon niku akhirnya makas tu sini. Nah, saya bertahun-tahun seperti itu. Tapi wong alim sak donya mesti kembar. Pas niku kula ya ora roh takbir. Alal hak pas itu saya enggak tahu takbirnya. Bahwa sholat Jumatan 16, 17 itu sah. Pokoknya Junal Arba'in itu sah. Singkat cerita suatu saat saya dapat kitab. Ya era-era sekarang itu dapat kitab. Namanya Tadhkirun Nas. Dikarang seorang Habib alim alama. Namanya Tadhkirun Nas. Beliau ngendikan dalam kampung tertentu yang masyarakatnya Junal Arba'in enggak apa-apa sholat tidak usah sampai apa 40 dan sah. Terus beliau cerita, saya pernah, kata beliau cerita, sebagian wali abdal pernah sholat di satu kampung di apa, itu makmumnya mau 11 Jumatan. Terus ditanya sama muridnya, ya Habib ini orang 14 kok kamu tetap Jumatan di sini? Ono aku podo mbek wong 1000. Jadi ya, ada kira ono wong makmum alim wis anggap ae ono wong. Panganan yo bener. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Berarti bandrole wong alim sitok iku padha karo wong. Aku GR dhewe ki mau wong 16 tambah aku sitok. Misale aku ra 1000 nak trimo 20 aja. Buate cek ono lah nak trimo 50 lah aja ono lah kan. Yes. Tak dongkak karena tadi ini penting ya supaya kita ini tidak angkuh. Ada dalam konteks ikhtiyat memang baik, tapi kadang melahirkan takabur. Saya kira ono wong makhrote apik mau digo qiraah engkek. Bariku untuk hadiah umroh. Berarti nek nengit mai Quran nak trimo entuk. Kowe ngerti entuk itu mendapat. Ya to. Tapi aku ora muni haram lho. Ono wong qiraah apik, makhrote apik. Engkek juara qiraah paling untuk umroh. Diundang presiden, diundang menteri, amin kiroah neng kabupaten, entah entuk. Imam masjid iki macane keliru, tapi mungkin pendiri masjid, mungkin si digowi wakofan tanah. Dekne macane Quran rafaseh, tapi memberi ke Islam tanah diwakofno ke masjid. Nunggu nih masyarakat 16 gawe masjid. Dia pendiri Jumatan pertama di kampung situ, gak tahu untuk pokok Islam. Kue pinter entah entuk kok Islam. Terus when ketemu pangeran, ayo. Kowe kok goblok makhrojem, tapi pernah nonton masjid itu pulau. Lah sing fasih makhrojem, kowe kok fasih makhrojem. Hadiah ya apa untuk umroh? Ya wis umroh ae. Swarga ben digo wong iki. Kena dikono pangeran. Ya aku ya ora bayangno tenan iki misale. Saiki ciri utama ngitmai Islam ngekeki tantuk, ayo jawab. Ayo jawab. Ngekeki yunfikun. Mulane kula kadang dadi wong alim isin perkara ini. Lha kula mboten sombong, kula sering nyetak Quran nganggo dhuwit kula. Ya sebagian diuruni donatur, sebagian dhuwit. Mergo kula isin, kula wis sering disalami template yang sehingga saya harus pernah memberi Quran. Ini puluhan juta bukan 1 juta orang. Karena saya malu sering mendapat dari Quran, saya harus memberi. Kula ono kitab wong nganti lali jumlah. Saking saya ini biasa kecel wong alim untuk salam template. Masa saya enggak memberi? Karena tadi saya untuk ganjaran itu memberi yunfikun itu memberi aliyadul ulya khairum aliyadis. Nah tapi aku misalnya Quran waca tenanan juara lomba untuk umroh untuk penghormatan. Ya ora haram, nah harame ora kan. Tapi kowe wani ketemu pangeran hubunganmu mbek Islam mentuk kowe wani. Nak wani ya monggo. Mana kula niku jauh Gusti wani siap. Kula dikonco goblok bolak-balik kula ya wedi gara-gara apa? Goblok yang ngaji nih bro, goblok asli goblok. Tapi yang kampungnya itu pendiri masjid. Tanah ini imam pertama ini nak cerita be aku. Terawih tak tili, iku peng 8. Lagu iku Muhammadiyah TNU ya, terawih kok 8. Alah Gus. Malam pertama diutus Gus Najib papat terapo mesin sholat ronat. Lah Gus Najib tetap wong alim, Gus Najib. Wong alim keras lah tetap. Cuman Gus Najib. Gak apa-apa papat sih 8 tapi niatnya aja terawih. Pokoknya Ramadan be ora ono bedane. Jadi pertama gawe terawih terus muda 8, muda 12. Wingi tak tili wis 20. Goblok bocah. Tapi pendiri masjid. Kowe pinter disewa masjid kabupaten untuk servis ayo. Untuk peti lah kaman. Yo nek apik wong siar. Lho kula ya seneng Kang, tetep ana wong fasih maca masjid kabupaten seneng. Kowe aja darane aku drengki, kula ora potongan drengki. Tapi nek dekne ku mau luhur ngrasa penting kanggo Islam tak protes. Banyak di dunia sana orang yang memberi Islam.
Mbok yo mikir. Kadang sing bodoh memberi kita menerima. Mulane kula suwun, saiki ibadah wis biasa wae. Akhirnya bocah ini santri kula. Nanti derek kula teng Jogja. Wami derek. Nganti saiki nek salat ya makmum beden. Aku ya menika. Aku anggap makmum beden Gus. Kula niku mulai teng Jogja bertahun-tahun kula nek salat makmum. Gus kali-kali jenengan ngimami kula. Aku wis imam, kowe nek mau ngaji mbek aku. Mosok imam kok bola. Dadi kowe sampeyan ku keren. Keren tau ngimami wong alim dadi ono keren. Jadi kok Mustafa ya Gus Pak jare sapa alim tak salat makmum aku. Utawa ngene lah, Mus. Salate ku anut aku. Rukuke wae ngenteni aku. Lo masyhur. Dadi sahabat sing kasil imami Nabi mung sitok jenenge Abdurrahman bin Auf sinten? Abu Bakar pernah ape ngimami tapi kan gak sitok masyhur Nabi gerah salat nang masjid imami sinten? Abu Bakar. Pas Abu Bakar mentakbir dengar ada suara Nabi, terus Abu Bakar tak akhara mundur, terus Nabi akhirnya maju. Tapi Nabi maju pun sempat ngendikan memberi isyarah ankum maka anak kamu di situ saja. Yang kasil pernah jadi imam sukses Abdurrahman bin Auf dan ini jarang masyhur. Abdurrahman bin Auf itu di perjalanan be Rasulullah banyak orang. Nabi itu kan fanatik awal waktu sehingga ketika Nabi nggak ada juga entah cari apa gitu. Sholat masuk terus sholat. Sehingga imamnya Abdurrahman bin Auf setelah 2 rakaat Nabi datang diterus nawa. Makanya dengan ilmu hadis ana naduman walam yusallil Mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad. Rasulullah itu gak pernah sukses jadi makmum kecuali makmum Abdurrahman bin Auf. Walahul fadlul abad gara-gara itu punya keutamaan sing selawas-selawas. Mulane Abdurrahman bertakwa wong, "Wes kira tahu imami kaji Nabi." Aku tahu. Sukses pisan nganti salam. Jadi takoki, "Lha kok yo roh Nabi ra?" Yo roh. Ya ada sahabat ini. Nah Abu Bakar kan terlalu sopan, jadi mundur. Abdurrahman enggak sekali-kali. Cara Jawa kapan meneh. Makanya ada hadis ada walam yusallil Mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad. Rasulullah enggak pernah sholat makmum sukses sampai salam kecuali di belakang Abdurrahman bin Auf. Wah, bicara Nabi cek sugeng ya keren Mustafa. Terus kembali lagi ke sholat jamaah fadilahnya. Dulu sholat itu kok cacile, cacile itu ya cacile. Mulane kula ngaji teng putih-putih cerita. Nah ana cacile nyelip imam ku barno, iku niru sahabat radhiyallahu anhu. Dadi itu sholat tuh kayak gini Pak. Sampai lah ya termasuk ini cerita yang fikhu Imamil Haromen. Saya baca itu pertama ya di fikhu Imamil Haromen. Jadi misalnya Mustafa ini, Mustafa jenggot ini, Mustafa khusyuk ini, Mustafa itu khusyuk itu hebat atau ratunan. Aku yakin khusyuk rugen. Wow, khusyuk rugen. Mau nganti lemu tawakalil waduh. Jadi cari Imam Syafi'i itu orang mlebu swarga lemu iku cepet. Wong mlebu swarga iku nak lemu kangelan. Kecuali Sito Muhammad bin Hasan Syaibani. Ulama lemu. Semenjak itu ulama lemu gak apa-apa. Satu ulama sing lemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Masyhur. Liyane piro. Semenjak itu sono ulama lemu terus gak niru ulamae niru lemu. Dhisik salat ngene kan. Dadi misalnya Mustafa makmum. Ya ono Rasulullah pasti ku sugeng. Rasulullah dan imami. Terus Rasulullah sudah rakaat ketiga keempat. Fajr ajain orang datang. Terus tanya dengan isyarat. Tadi sudah sholat berapa? Fa'asyaru ilaihi angkada. Sudah 4 rakaat. Lalu ini terus takbir diselip. Jadi Rasulullah diselip. Jadi misalnya Nabi kok tahiyat akhir. Allahu Akbar. Dia terus rakaat ula, rakaat saniyah, rakaat salisa sebut. Nganti menangi Nabi tahiyat akhir. Jadi sholat itu model kok. Kok Nabi salam ya melok. Salam. Jadi kok cacile. Badanku kok cacile-cile. Mulane cacile sing model ngono iku disalahno iku niru. Jadi sholat modifikasi masbuk model ngene iku model baru. Jadi rodok bid'ah lah modelnya. Walhasil Rasulullah itu dibiarkan oleh Rasulullah, dibiarkan berjalan berbulan-bulan dibiarkan. Pokoknya anggere ana wong salat karek takok Nabi mau piro dijawab lho isyarah. Ya wis terus takbir. Terus kaya wong awam-awam ngono ya. Ning ndi wong awam ngono ya. Nyelip apa? Imam. Engko nek loro
Ya wes terus ngikuti rutene ritme ya. Sembrono tenan. Itu berjalan. Suatu saat ada Mu'ad itu terkenal afqahus sahabat, termasuk sahabat yang terkenal ahli fikih, masyhur. Terus Mu'ad ini bikin model baru. Dia datang, ya tanya juga sama sahabat, Nabi sudah berapa rakaat? Dijawab 2. Ya sudah, Nabi Mu'ad terus takbir, terus langsung ngikuti Nabi. Ngikuti Nabi karena dia terkarek terlambat berapa? 2 rakaat. Kemudian setelah Nabi salam dia nambahi 2 rakaat. Dan itu Mu'ad yang disalahkan orang banyak karena bid'ah ya, hal baru itu bid'ah. Nah, setelah itu Rasulullah besok cara Jawa kok rame-rame ono apa? Ini Mu'ad bikin model baru ini. Model baru itu yang kayak kita sekarang itu model. Akhirnya Nabi benarkan Mu'ad. Ya begitulah yang benar kok kayak Mu'ad. Terus Nabi sebenarnya itu dengan man adroka imam nggak ada, terus ikuti saja, terus nanti menambah kekurangan. Semenjak itu terjadi model sekarang. Itu pun kita bisa barokahnya jamaah. Apa barokahnya? Coba orang-orang masbuk yang di kota-kota kan gak tahu ngaji takrib, gak tahu ngaji mu'in. Kok iso nambahi masbuk? Mergo ana sing kancane sing nyontoni. Kancane ngerti-ngerti bener. Padha ra roh ngajine tapi ujug-ujug. Iku barokah jamaah. Nggih mboten? Wong awam kan yo ora iso ngaji, tapi nak nambahi masbuk kan bener mergo roh. Mulane kiai barang kesunatane kadang tahu karek ben nyontoni carane masbuk, malah kiai ini ora tau karek. Nah kiai wis bener terus karek lah bener go nyontoni carane masbuk. Lah nek kiai ini ora tau karek sing nyontoni masbuk pertama kok caci cilik bau terus piye? Main salib. Paham? Ya, jadi eling-eling mulane ngaji. Ya, jadi Rasulullah saking senengnya sholat. Setelah beliau wafat atau bahasa pasnya itu intaqala ila rafiqil a'la, cita-citanya sholat. Jadi saya terlalu terhormat di mata Allah sampai aku dibaro telung dino kok. Nyuwun sewu cara Jawa nih, nyuwun sewu bahasa kasare. Mosok aku kabudut ngenteni kiamat terus bubuk-bubukan tok. Siwus gak ora aku lah, bukan gue, ora aku. Aku tetap kepingin ku sholat. Jadi setelah Nabi cerita Nabi Musa yusolli fi qabri, Ibrahim yusolli fi qabri, semua para Nabi yusalluna fi kuburi. Terus ngendikane Rasulullah, dan saya terlalu terhormat untuk jadi kamane Nabi, aku kok bar kapundhut keturun telung dino terus ra apa-apa iku wis kesuwen. Terlalu lama lah bagi saya untuk dibiarkan Tuhan begitu-begitu saja walam musolli dan saya ada sholat. Coba kayak apa Rasulullah itu? Jadi kamane ku cek emane nganti tolong dino nganggur ning kuburanmu bubukan gak sholat. Dan itu ada di kitab Fathul Bari, makanya sholat itu luar biasa. Ya tentu supaya kita ada bosan ya terus sering-sering. Tapi orang sering itu demi pas sholat itu enak. Ojo orang sering mergo mangkel ambek sholat. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nak sholat tahajud itu jarang banyak-banyak, paling 2 rakaat. Tapi kualitasnya bagus tak jamin. Timbang kue 7 rakaat tapi ra jelas. Jungkir balik itu. Tapi kita ijazahi sholat temkirullah tetap pengiran. Ngaku ilmu Abu Dzar. Abu Dzar lucu meneh. Makanya apakah sahabat itu bermadzhab? Jawabannya enggak. Nak cari Imam Syafi'i, sholat itu harus ditentukan zaman niat. Kalau 2 ya 2, kalau 4 ya 4. Karena sholat itu harus dengan apa? Niat. Dan niat itu sarannya menyatakan ini fardu enggak, sunat enggak, milih berapa rakaat. Kan sholat sunat lail itu kan bebas, boleh 9 rakaat langsung, boleh dipotong per 4 rakaat, juga boleh dipotong per 2 rakaat. Tentu yang hadisnya paling banyak mutawatir ya as-sholatul laili masna dipotong per 2 rakaat. Tapi Nabi pernah juga 9 rakaat langsung lama apa? Tahiyat. Sehingga kan orang ngesahno itu ya keliru juga. Itu riwayat napa? Riwayat. Abu Dzar itu, dan itu harus kamu putuskan di niatnya. Tapi Abu Dzar itu pernah sholat di Masjid Aqsa. Dia sholat lama sekali. Muridnya ngenteni itu nganti bingung. Iki wong iki sholat ora barbar. Sesuai terakhir ditanya, ya Abu Dzar, kam tu sholli. Atadri kam sholaita. Jenengan pirsa wau sholat ping pira? Gak aja. Lagi nabo hayati. Aku ya ora roh tapi pangeran pirsa. Sementing kan pangeran, saya biji pangeran. Aku ora roh Allah. Sementing sing biji. Makanya Imam Syafi'i itu ngeper. Apakah niatul fardiyah juga harus ta'yin ada di rakaat?
Ini di kitab loh, di kitabnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i mesti ini ngono. Tapi aku diriwayat ke Abu Dzar dene iku ora roh jumlahe rakaat. Ya wal amal kata Imam Syafi'i, amalnya anut kiasku yo niat. Tapi nak kowe wis isek mbek pengiran terus ora jumlahe ya monggo sanggep ae kaya Abu. Ya. Tapi ora krono mikir utang iki pancen asik. Kowe lali kan berkecamuk sana. Walimu wis ora mlebu kias wis. Jadi Abu Dzar jare. Ya Abu Dzar, tadri kam shallaita. Adri, tapi walakin nawa ya dri aku raro, tapi Allah itu. Yes. Semenjak itu terus ada gium. Sholat sunat itu jumlahnya bebas, berapapun pun. Karena as-sholat khairun maudhu'un fa'aksir awakillah. Sholat itu sesuatu yang baik, bawaannya sudah baik. Fa'aksir awakillah, baik jumlahnya banyak maupun sedikit. Ya sudah, yang penting ikut aturan tadi. Motongnya per 2 atau per 4 atau langsung. Ya, cuma yang langsung ini ruwetnya sedikit sekali, tapi memang nggak sampai batal. Misalnya sampean saya kita bedai, sampean sholat duhur tanpa tahiyat ula menurut ulama Syafi'iyah batal apa enggak? Enggak kan? Karena tahiyat ula statusnya sunat apa fardu? Sunat. Jika kalau ada tarawih 4 rakaat langsung salam ke darani batal ya tidak mungkin juga karena tahiyat ula itu sunat. Paham ya? Loh, kowe kok do keberatan. Aku seroh kelakuanmu mesti. Padahal mau tak bedai, saiki wong sholat duhur, lali tahiyat ula, sholatnya sah enggak? Sah. Artinya tahiyat ula itu apa? Terus sekarang kalau ada orang tarawih 4 rakaat tanpa tahiyatullah sah enggak? Loh udah keberatan ya. Aku serah. Aku rela politik identitas. Tapi ini ilmu, kamu gak boleh harus tunduk sama. Aku rela kelakuanmu itu aku. Cuma kita latih ilmu itu gak boleh dihalang-halangi. Tapi memang yang paling aman ya sholatul laili masna dipotong per 2. Iya enggak wajib banget. Karena tadi, makanya semenjak itu Imam Syafi'i ngendika, sing wajib mau takyinul fardhi, takyinus sunniyah. Kalau fardu harus dinyatakan fardu, kalau sunat. Tapi kalau ada rakaat tidak mesti, karena tadi Abu Dzar sholat itu tanpa ngerti jumlah rakaat. Lagi-lagi ini butuh riwayat. Jadi kalau suwun pokoknya jenengan misalnya kepaksa ora sholat fardullah, ora sholat apa sunat telat, tapi sholat fardu sing spesial. Kalau suwun sangat. Misalnya ditekfir sama sholat sunat lah, sholat fardu sing nopo spesial itu udah harus, misalnya sholatnya khusyuk itu udah harus syukur khusyuk. Begini loh misalnya tak contoh, no. Awas kena keliru. Misalnya saya ini jarang sholat sunat, jujur saja saya itu jarang sholat sunat karena saya masyhur, nggak boleh kamu tiru, saya ini masyhur itu sibuk kolban ya, karena saya memang ya sibuk. Sholat itu dipikir. Dan ini yang menjadikan orang min ahlil jannah. Misalnya gini, saya setelah sholat subuh, di hati saya hidup itu ya mau nunggu sholat duhur. Setelah saya duhur, di hati saya mau apa yang ngenteni sholat asar. Saya tidak pernah misalnya ngenteni kepengen sugih, mapan, enggak. Kepengen dihormati orang, enggak. Dan kalau kamu bisa gitu, itu berarti 24 jam kamu dianggap sholat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang dikatakan oleh Ka'bul Akhbar. Di antara ciri umat Muhammad SAW adalah mereka setiap melakukan satu kebaikan itu yantadziru ukhra. Makanya ketika Ka'bul Akhbar ditanya Umar, apa sifat umatnya Muhammad yang ada di kitab-kitab Taurat? Mereka itu bena hasanataini qad bena hasanatin qad qadaha wa bena hasanatin intadzaraha. Masyhur itu nih hadis-hadis. Mereka adalah umat setelah melakukan satu hasanah menunggu hasanah yang lain, sehingga ketika kita sholat subuh selesai ya pikiran kita nunggu duhur selesai nunggu asar, sehingga pas kita mati di antara itu status kita adalah fa'ilul zuhri muntadzirul asri, pelaku sholat duhur dan ngenteni. Nah kowe kan gak urip rawani mati burung sugih kok mati cacah kan ngono, berarti kowe muntadzirul ghina, penunggu sugih. Iku iso dipendem ning Gunung Lawu kena ngono terus. Kawi apa lawu? Sing go sugih iku. Kawi, kowe tau hen Prono. Berarti mukmin tenan ya. Alhamdulillah, berarti mukmin ya. Ya, jadi ke sholat duhur. Sehingga Allah ketika ngambil kita, status kita ini penunggu sholat. Napa? Penunggu sholat. Bina hasanatin qad qadaha wa bina hasanatin intadzara. Cirinya apa? Setelah adzan misalnya Allahu Akbar, langsung alhamdulillah sing tak enteni teko. Karena lama, dia rindu sama Allah itu lama. Sehingga ketika dengar adzan langsung alhamdulillah.
Lah nek kowe ora ngenteni kan gak alhamdulillah adzan meneh lagi bar. Kuwi iku ora muntadzir iku. Mulane kula niku alhamdulillah, itu ilmunya Kabul Ahbar. Kabul Ahbar itu termasuk ahli kitab yang riwayatnya diterima oleh ahli sunnah nopo wal jamaah. Makanya di tiba itu ada al hadis susani an Yasar bin Ato an Kabil Ahbar. Mulane kula niku agrape dhuwur seringe nggih ngopi, ape subuh nggih ngopi. Takoki bojo kula lagi jam 4 ngopi. Nggih gawe dhewe. Kula matur pengiran Gusti, kula niki ngenteni subuh. Ya ngopi. Jadi subuh itu seger bareng. Ya bar subuh ya ngenteni dulu. Jadi aku mati kapan saja ora masalah. Pelaku sholat dan penunggu. Kan enggak. Gusti. Matilah Gusti tapi mun mapan mulai cilik mengharap mau penunggu sugih. Niku kesunatane dibedem ning gunung iki. Kau iya. Ya oke taware. Jadi khusyuk itu udah harus pas sholatnya. Semua persiapan kita demi termasuk dahar. Masyhur itu Nabi katakan, "Idza wudi'atil asya wa hadaratil isya faqaddimil asya." Kalau baleni malih ya. Idza hadaratil asya. Nggih, wa uqima idza hadarat apa? Idza wudi'at apa? Asya wa hadaratil isya faqaddimil apa? Asya. Kowe nak wis kadung disiapno mangan malam, kemudian ono adzan isya, kamu harus makan dulu. Itu pun demi nenangno sholat. Begitu juga takjil ning Ramadan, nganti disunatno takjil ben salate tenang. Jadi semua orientasi hidup kita, bahkan kita makan saja demi nenangno sholat. Berarti kan kamu menjadikan sholat ini al-maksudul a'zam, tujuan. Meskipun kayak pas sholat mungkin standar-standar saja. Tapi kan 24 jam otakmu itu berkecamuk ambek. Misalnya lagi ketiga misalnya begini. Saya misalnya kan sering pergi. Setidaknya gue sarong, jagani nak menon najis ning dalan iso apa kan? Salat. Lah iki gue sarong ngalor ngidul senajan to kok salate ya standar wae, tapi gue salor ngalor ngidul itu pangeran yo ngapresiasi. Mau demi enak menon najise salat. Ojo kok sok lunga plang-plang gak gue salin bareng ning terminal Semarang. Ngono iku aku roh bolak-balik terminal Semarang wis potensi najisnya tinggi pun saiki dibangun. Undak jare kanca-kancaku dhisik, "Alah Gus ora usah salat iki hormatil waktu." Lah kok baleni padha wae. Mosok ada santri sing beli-beli ku mau salat apa? Hormatil waktu jare alasane rugi kok wajib balik. Coba banyak orang Islam nak lunga iku nggawa sarung, nggawa klambi sitok. Senajan to nak salat biasa-biasa wae, tapi sarung mbek klambi digowe tang-eteng demi jagani. Kok nak najis iso Allah kok gak haru. Oh haru sekali. Apa meneh sing lunga nggawa mobil nggih Fuad. Gawa sarung salin terus gawa apa kula cek sering rawong soleh-soleh gawa apa sing gede nganti telu jagani kok nak dakholati salat ning gone pedalaman tetep iso kula sering daerah kiai alim dia butuh ngadi akhwan mergo jagani iso kayak gini kan orientasinya semuanya untuk salat lah ngene iki misale salate biasalah tetep spesial karena semua perbekalan demi untuk paham ya, jadi saya ulang lagi jadi khusyuk sholat itu bentuknya anda harus pas sholat khusyuk yaitu bagus, syukur-syukur seperti itu buktinya Allah menilai orang munafik juga termasuk cara ngadepi sholat itu disebut wa idza qamu ila sholati qamu kusala ketika sholat sampai berangkat dene aras-arasan itu sudah dianggap munafik berarti pra sholat juga dihitung berarti sama kita kok ape sholat tenanan berarti dihitung mukmin bukan ape sholat tenanan awang munafik ape sholat kusala rasa mana kula suwun dilatih anak lunga iku yang gawa sarung setidaknya bayangno salat iku bayangno terburuk pakaian kita nanti najis di jalan tetap bisa napa salat tapi aja krana was-was berbar lunga ning bis ganti ngono entekno sarung iku ya ana sing ngono nek debu suwanti nek debu ganti nganti lungane iku kok sak kerdus sarung nek iku ora khusyuk was-was ya Allah kula roh kanca kula was-was ya Allah sedina ngubah sarung 7 sampai bingung dia ngadepi kula. Jenengan ora tau salin sarung kamar salat ben aku wis ngerti nek pangeran nampa. Lah kok ngerti ge? Saya pangeran karuan dawuh anak indadoni abdi bi mantep ditampa ya ditampa. Lah mantep pemurah paling ya ora. Sesuk dia mikir, wah asmane Gus. Asmane piye ku hadis sahih. Iku khusyuk tapi balel lho. Hadis sahih. Ya eling-eling ya dadi kama anal beta la yakum ila ini kan bulan Muharram wis pokoke kenangan kula mulang
nerangno napa salat. Sampai Rasulullah itu gak ikhlas nak sare ning kuburan lama-lama mau demi apa nang salat niku wonten teng Fathul Bari. Faqih wa mudini kula sarana apa kiamuddin iku ila kecuali kelan salat kama anal beta. Kaya dene sak temene omah ilaya kumuraji meneng apa omah ila alamudi kecuali ngatasé cagak-cagak itu. Faya mengkote salat tahqiqun nyatakno rububiyati maring sifat kemaulane manusa. Wa ada ana nekani hakiki rububiyati maring hak kepengerane Allah. La wajamul ibadati utais kabehane kabeh ibadah wudu ya demi salat. Kowe mergawe tuku klambi ya ben kena dienggo salat. Engko kowe kelar mangan ya ben iso salat. Wa jamul ibadat iku kabeh wasail iku mok lantaran ila tahqiqi sirriha maring nahqiqno mujudno tenan sesuai hakikat rahasiane napa salat. Alhamdulillahil almizan wa mablaghi wa sinatal arsh. 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 Alhamdulillahil almizan wa mablaghi ridha zinatal arsh. Alhamdulillahil almizan wa mablaghi ridha zinatal arsh.